untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan lebih dalam lagi bersekutu dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Terpujilah Allah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh anugerah Tuhan. Kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Engkau memanggil kami beribadah untuk memuji, meninggikan Engkau, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Pimpin sertai kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai jemaat sekalian. Amin. Amin. Nats pembimbing kita dari Mazmur 121 ayat yang pertama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad, marilah kita mengaku iman percaya dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan mendengarkan
membaca warta jemaat dan doa syafaat. Sebelum doa syafaat akan ada pembacaan SK Gembala Jemaat. Baik, shalom jemaat sekalian. Halo. Kita sudah menerima SK dari Majelis Sinode GMII perihal pelayanan gembala kita, Bapak Pendeta Nathan. Saya akan membacakan SK ini karena memang harus dibacakan untuk seluruh jemaat GMI Makedonia mengetahuinya. Surat keputusan nomor 118/Sinode/GMII SK.3.2/6 Romawi 2021 tentang perpanjangan penempatan Pendeta Nathan Magister Teologi. Majelis Sinode Gereja Misi Injil Indonesia menimbang 1. Bahwa telah genap masa pelayanan periodisasi 5 tahun Pendeta Nathan MTH di GMII Jemaat Makedonia Jakarta. 2. Bahwa perlunya legitimasi secara organisasi dalam jabatan kependetaan jemaat. 3. Bahwa perlunya kelanjutan kepemimpinan secara struktural dan fungsional di GMII Jemaat Makedonia Jakarta. Mengingat 1. Tata Dasar GMII Bab 7 Pasal 18 Ayat 2, Tata Rumah Tangga GMII Bab 6 Pasal 29 Ayat 1, 2, 3, 5, dan Pasal 30 Ayat 1, 2, 3, dan 4. Memperhatikan 1. Keputusan Rapat Majelis Sinode GMII tanggal 19 Mei 2021 dan Surat Majelis Sinode nomor 101/Sinode/GMII/PR/5 Romawi /2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal pemberitahuan perpanjangan penempatan pendeta GMII memutuskan menetapkan pertama, memperpanjang penempatan Pendeta Nathan MTH di GMII Jemaat Makedonia Jakarta. Kedua, menugaskan yang bersangkutan dengan jabatan struktural sebagai Ketua Majelis Jemaat dan fungsional sebagai Gembala Jemaat untuk periode pelayanan Juli 2021 sampai dengan Juni 2026. Ketiga, memberikan tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penggembalaan jemaat, pekabaran Injil, pelayanan sakramen, kepemimpinan jemaat, dan pelayanan gerejawi lainnya dalam GMII Jemaat Makedonia Jakarta. Keempat, dalam menjalankan tugas jabatannya yang bersangkutan, senantiasa wajib mentaati tata dasar tata rumah tangga GMII serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Kelima,
yang bersangkutan bekerja sama dengan Majelis Jemaat GMII Makedonia Jakarta dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus Kristus, pendiri, pemilik, kepala gereja, dan Majelis Sinode Gereja Misi Injili Indonesia. Keenam, yang bersangkutan bersama dengan Majelis Jemaat membuat laporan secara periodik setiap tahun maupun di akhir periode 5 tahun kepada Majelis Sinode GMII. Ketujuh, surat keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan jika kemudian terdapat kekeliruan dan kebutuhan pelayanan, maka surat keputusan ini dapat ditinjau dan diperbaiki. Ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Juni 2021, Majelis Sinode Gereja Misi Injili Indonesia, Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi, Ketua Umum, Pendeta Jeffrey Estefanus Kansil MTH, Sekretaris Umum, ditembuskan kepada Majelis Jemaat GMII Makedonia Jakarta dan pengurus Majelis Wilayah 10 GMII. Demikian Bapak Ibu, SK dari Majelis Sinode GMII yang menyatakan Pendeta Nathan diperpanjang selama 1 periode lagi di GMII Makedonia Jakarta. Dan kita berharap kerjasama yang baik kembali antara gembala dan seluruh majelis jemaat dan seluruh jemaat. Kita berharap terus bahwa GMII Makedonia semakin maju, semakin kompak, dan baik kualitas maupun kuantitas juga maju. Lalu pengumuman yang kedua, atas nama Majelis Jemaat GMII Makedonia Jakarta, kita turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Insinyur Sahala Huta Barat kemarin, ya. Doa kita supaya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi Ibu Ana Galingging beserta ketiga anak-anaknya, juga menantunya serta cucunya. Dan biarlah apa yang telah Tuhan buat ini juga menjadi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga, juga kita semua jemaat GMII yang sempat bersama-sama dengan mereka juga. Ya, Bapak Ibu ini adalah majelis di anugerah. Mungkin pada saat Pak Pendeta Robert ya di sana. Dan juga sempat menjadi bagian dari GMII Makedonia Jakarta pada saat Pendeta Ernest, kepemimpinan Pendeta Ernest. Yang terakhir, kami mengingatkan kepada seluruh jemaat GMII Makedonia untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa tetap prokes, ya, tidak melepaskan masker ketika kita berada di luar rumah, terutama untuk pasangan Icat dan Ocha, jangan sempat membuka masker ketika berada di rumah sakit, ya, atau dimanapun. Bali juga dalam kondisi merah menuju hitam. Itu saja mungkin pengumuman dari Majelis Jemaat. Terima kasih. Silakan Pak Manulang. Saya mohon diri ya. Hari Minggu. Oh, Pak Nathan menambahkan. Enggak, saya terima kasih pengumumannya. Tuhan berkati. Selamat beribadah. Saya mohon diri. Selamat melayani Pak Nathan. Salam. Ya, terima kasih. Di Korintus. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala hormat, puji, syukur kami panjatkan di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kemenangan hingga tiba kami hidup kami Tuhan. Boleh hari ini juga Tuhan tuntun kami dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan telah perbuat bagi kami masing-masing. Dengan segala jawaban doa-doa kami. Bahkan terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang pelayanan kami.
sepanjang minggu yang telah kami lalui boleh berjalan dengan baik. Terima kasih juga Tuhan buat setiap pergumulan jemaat, bahkan juga kami berdoa dan mengucap syukur juga Tuhan untuk apa yang Tuhan berbuat bagi gereja kami. Dengan dana yang kami butuhkan Tuhan masih tetap boleh juga Tuhan cukupkan, boleh kami pakai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah yang memberikan dan sumber itu semua. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Bapa, kami mau membawakan doa-doa siapa kami Tuhan di hadirat-Mu. Biarlah Tuhan jawab tepat pada waktunya menurut kebutuhan kami masing-masing menurut ukuran Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap keluarga. Pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Apapun yang kami butuhkan pada saat ini Tuhan. Kami Tuhan tidak tahu apa yang paling kami butuhkan masing-masing. Tetapi Tuhan melihat apa yang kami butuhkan, bahkan Tuhan akan memberikan Bapa. Kami berdoa juga Tuhan bagi untuk anak-anak kami yang sekolah Tuhan dengan segala proses yang ada. Bahkan juga nanti juga Tuhan di hari Senin di sekolah-sekolah yang baru, doa kami. Biarlah juga mereka juga Tuhan boleh menyesuaikan diri juga Tuhan dengan keadaan yang ada. Walaupun masih tetap sekolah Tuhan, masih dari rumah. Doa kami. Berikan mereka sukacita. Berikan mereka Tuhan hikmat. Sehingga boleh juga Tuhan belajar. Bahkan pelajaran itu mereka perlu untuk pakai untuk di hari depan mereka. Doa kami juga Tuhan buat kami semua juga Tuhan. Baik itu kami yang bekerja, baik yang berusaha. Tuhan pimpin kami di setiap pekerjaan kami. Tuhan pimpin kami di setiap usaha kami. Sehingga Tuhan boleh juga Tuhan memberikan apa yang terbaik buat kami menurut kebutuhan kami masing-masing. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan. Secara khusus pada saat ini kami berdoa buat keluarga kami Tuhan, keluarga Sahala Huta Barat Tuhan. Di mana pada saat ini yang masih berdoa Bapak, di mana Tuhan telah panggil Bapak Sahala Huta Barat Bapak. Doa kami bagi keluarga, baik anak-anak, baik cucu juga Tuhan, secara khusus juga Tuhan buat Ibu Ana Huta Barat juga Tuhan, doa kami. Biarlah Engkau juga Tuhan yang menguatkan iman mereka. Oleh hari tengah-tengah penghiburan mereka juga Tuhan. Engkau yang menghibur mereka di tengah-tengah orang tua, Bapak kekasih mereka yang telah Tuhan panggil. Baik juga Tuhan itu nanti untuk proses pemakaman di San Diego. Doa kami juga Tuhan, biarlah Tuhan turut campur. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan secara khusus juga Tuhan iman mereka makin dikuatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa dan menyerahkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Maka pada saat ini juga Tuhan kami berdoa juga Tuhan. Secara khusus juga Tuhan buat keluarga Richard, abangnya Richard Sone yang mengalami penyakit Tuhan. Doa kami biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan dia kekuatan. Bahkan imannya juga Tuhan makin ditumbuhkan dengan penyakit yang ada pada saat ini. Kami juga berdoa juga Tuhan buat Richard dan Rosa yang pada saat ini juga Tuhan boleh menemani mereka di Bali. Doa kami berikan mereka juga Tuhan kekuatan. Berikan mereka hikmat. Bahkan Tuhan jaga dari virus-virus yang ada. Walaupun Tuhan mereka pergi ke rumah sakit, Tuhan jaga mereka. Maka juga Tuhan tiba saatnya dan pulih Sone Tuhan seperti sedia kala. Doa kami Tuhan, mungkin dana juga yang dibutuhkan untuk pengobatan, biarlah Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi keluarganya juga Tuhan. Berikan mereka juga Tuhan sukacita bersama dengan Tuhan. Bahkan juga Tuhan pulihkan nanti penyakitnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat keluarga Timo yang pada saat ini kurang sehat Bapak. Biarlah Engkau juga Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan. Bahkan juga Tuhan kami berdoa, biarlah Engkau juga Tuhan akan pulihkan mereka Tuhan dari penyakit yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan mereka di dalam tangan. Bahkan mungkin juga ada lagi Tuhan jemaat kami yang pada saat ini mengalami penyakit Bapak. Doa kami biarlah Tuhan pulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini juga kami berdoa juga Tuhan buat para misionaris kami yang berjalan bahkan yang bekerja di ladang pekerjaan mereka Tuhan untuk pelayanan. Doa kami biarlah Tuhan yang memimpin mereka, menjaga mereka, memberkati mereka, bahkan memberikan apa yang mereka butuhkan di ladang pelayanan mereka. Dana yang dibutuhkan, kemampuan yang dibutuhkan, biarlah Tuhan juga Tuhan yang memberikan semua dana yang dibutuhkan mereka boleh tercukupi. Bahkan dimanapun mereka melayani Tuhan, biarlah Tuhan menjaga mereka, mengurapi mereka.
sehingga pelayanan mereka boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik para misionaris kami yang ada di dalam negeri dan juga yang di luar negeri, doa kami biarlah Tuhan yang mengurapi mereka, memampukan mereka dengan segala program-program yang dibuat untuk perkembangan pelayanan mereka. Doa kami biarlah Tuhan yang menuntun mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami juga berdoa juga Tuhan secara khusus buat setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang misi. Biarlah Tuhan yang mengurapi Tuhan. Ayat ini juga kami berdoa Bapak buat sinode kami dengan program-program yang dibuat Bapak. Dengan situasi yang ada ini yang mungkin masih banyak yang terbengkalai dengan keadaan yang ada. Baik juga untuk pergerakan-pergerakan untuk pelayanan Bapak. Doa kami, biarlah sinode kami juga Tuhan boleh melakukan pelayanan-pelayanan mereka dengan baik. Walaupun di tengah-tengah situasi yang pada saat ini masih serba terbatas. Doa kami Tuhan, biarlah mereka juga Tuhan berikan hikmat. Berikan kemampuan untuk boleh juga Tuhan melayani. Walaupun pada saat ini makan mungkin juga masih bisa belum bisa secara tatap muka. Doa kami Tuhan bagi para hamba-hamba juga Tuhan yang bertugas di sana, mulai dari ketua sampai ke jajarannya bawah juga Tuhan. Majelis lengkap sinode, majelis harian sinode, semuanya kami berdoa dan menyerahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah pelayanan-pelayanan yang boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan untuk kemajuan kami Tuhan ke depan GMI secara khusus. Doa kami juga Tuhan, biarlah juga Tuhan gereja-gereja dimanapun kami juga Tuhan GMI semuanya juga Tuhan boleh mendukung kegiatan-kegiatan sinode untuk pelayanan-pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk dana yang dibutuhkan yang tidak sedikit Bapa. Doa kami biarlah Tuhan cukupkan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, pelayanan kami berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan GMI secara khusus sinode di dalam tangan-Mu, di dalam pelayanan-pelayanan para hamba-hamba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa juga Tuhan teringat akan gereja kami yang ada di Balaraja dengan segala program yang dibuat, bahkan rencana kami ke depan. Biarlah Tuhan yang mengajari kami, bahkan Tuhan yang menuntun kami, sehingga juga Tuhan gereja di Balaraja nanti tiba saatnya juga Tuhan nanti didewasakan. Doa kami biarlah juga Tuhan jemaat yang di sana boleh juga Tuhan Pak, hati saya pikir untuk boleh melanjutkan bahkan untuk membuat pelayanan mereka boleh semakin hari semakin maju. Hamba-Mu di sana juga Tuhan Pendeta Sipri, doa kami biarlah berikan dia hikmat, kemampuan untuk boleh memanage, bahkan juga untuk boleh membawa gereja yang ada di Balaraja semakin maju ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami dengan keadaan yang ada pada saat ini, di mana COVID-19 yang belum berlalu. Doa kami juga Tuhan, biarlah juga pemerintah kami dengan segala program yang dibuat untuk boleh menghambat, bahkan untuk boleh juga Tuhan, baik itu untuk program vaksinasi yang masih dilakukan, boleh semuanya berjalan dengan baik. Tim kesehatan kami berdoa berikan mereka kekebalan tubuh untuk melayani Tuhan. Mereka di garda terdepan untuk melayani, baik juga Tuhan yang ada di rumah sakit. Yang pada saat ini juga Tuhan, baik juga rumah sakit sudah penuh. Doa kami Tuhan berikan mereka kemampuan para tim kesehatan kami untuk boleh juga Tuhan mengobati, bahkan juga Tuhan bahkan secara khusus memberikan kekuatan-kekuatan juga kepada setiap setiap orang yang berada di rumah sakit dengan COVID-19 di sini. Doa kami Tuhan, setiap program yang dibuat boleh semuanya berjalan dengan baik. Pemerintah kami Tuhan, mulai dari presiden sampai ke jajarannya paling bawah, doa kami biarlah Tuhan yang mengurapi mereka untuk melakukan pelayanan-pelayanan mereka, bahkan dengan segala program yang dibuat juga Tuhan. Doa kami juga Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan juga Tuhan untuk keamanan, kenyamanan TNI Polri kami juga semuanya juga Tuhan. Dengan keadaan yang sekarang juga Tuhan. Bagaimana Tuhan supaya penyebaran COVID-19 ini tidak berjalan dengan dibuatnya program-program ada PPKM juga Tuhan. Doa kami. Berikan mereka juga Tuhan kekuatan. Berikan mereka juga Tuhan kemampuan di tengah-tengah pelayanan mereka, di mana tugas mereka masing-masing. Berikan mereka juga Tuhan sukacita. Bahkan secara khusus kami di setiap di bangsa kami ini. Ada anak-anak Tuhan juga yang terlibat di sana. Doa kami, biarlah juga mereka juga Tuhan menjadi khotbah yang hidup di tengah-tengah mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Inilah doa ucapan syukur kami. Doa siapa kami mungkin terbahasa, bahkan mungkin ada yang belum bisa kami doakan satu persatu. Doa kami biarlah Tuhan menjawab. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan telah mengajak kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Saya akan membacakan perikopnya. Menyerah kepada Tuhan. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan memuji nama Tuhan, kita menaikkan pujian ajaib sungguh ajaib. Ajaib
setiap hari bagi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita, sembah kita mulia, sembah Raja. Mari kita sembah Dia, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Dia yang mengasihi kita, Dia yang memenuhi setiap kebutuhan kita, Dia yang peduli terhadap kita. Mari kita naikkan pujian sembah kita di hadapan Tuhan. Dia yang layak dihormati, layak diagungkan, layak ditinggikan. Kita
kita ada sampai saat ini semua karena anugerah-Nya, bukan karena hebat dan gagah kita. Pimpin kami agar kami sungguh-sungguh boleh menerima firman Tuhan dengan sukacita. Kami boleh diberkati, dikuatkan kembali untuk dapat mengikuti Tuhan, mengiring Tuhan dengan setia seumur hidup kami. Pimpin kami Tuhan pada saat kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Jemaat Makedonia yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, kita boleh hidup, kita boleh ada sampai saat ini. Kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur 123, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mazmur 123 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya baca dari judul perikopnya, berharap kepada anugerah Tuhan, nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman. Dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk beribadah kepada Dia.
Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema berharap kepada anugerah Tuhan. Kita percaya hari-hari ini, setiap detik, setiap saat dalam hidup kita sungguh membutuhkan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menolong kita dapat hidup, mengasihi, dan melayani Dia. Dalam Mazmur ini kita belajar pada umumnya Mazmur ziarah adalah Mazmur yang dinyanyikan setiap orang-orang Yahudi laki-laki yang berangkat ke Yerusalem untuk beribadah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dalam perjalanan berziarah atau beribadah ke Yerusalem, mereka banyak mengalami tantangan secara alam, perjalanan yang sulit. Mereka harus melewati lembah gunung, dan juga ada bahaya binatang buas yang seringkali mengancam. Ada perampok-perampok yang ingin merampok para peziarah, karena perampok tahu setiap kali mereka pergi berziarah, paling tidak di antara mereka ada yang membawa uang untuk membeli korban persembahan. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh, biasa mereka juga kadang-kadang membawa domba untuk persembahan. Sehingga seringkali mereka menjadi sasaran para perampok dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka melewati tantangan alam seperti lembah dan gunung-gunung yang sepi. Sehingga seringkali terjadi bahaya di setiap kali mereka akan berangkat berziarah. Sehingga nats pembimbing kita tadi di Mazmur 121, Daud mengatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolongan? Itu melukiskan satu kecemasan, ada rasa takut, ada rasa khawatir, tetapi hal itu tidak menghambat dia untuk pergi beribadah, untuk datang kepada Tuhan sekalipun sulit, karena dia tahu bahwa hanya kepada Tuhan sajalah dia dapat memohon pertolongan. Dalam Mazmur 123 ini dijelaskan mengenai pergumulan-pergumulan khusus yang dialami oleh pemazmur bersama umat Tuhan, yaitu tekanan secara psikologi. Mereka diolok-olok oleh orang-orang yang merasa aman. Mereka juga dihina oleh orang-orang yang sombong. Dan itu dituliskan di dalam ayat 3 dan 4. Dikatakan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kata kasihanilah kami, gracious, diulangi, menjelaskan mereka sungguh memohon anugerah Tuhan untuk menjalani kehidupan yang begitu sulit. Dalam kondisi yang demikian, pemazmur sangat bergumul. Tetapi dalam pergumulannya, dia sungguh menyadari bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Pertolongan hanya mungkin terjadi ketika dia mengarahkan hatinya, pikirannya kepada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pengalaman pemazmur ini juga menjadi pelajaran bagi setiap orang percaya, supaya tidak mengandalkan manusia dalam menghadapi setiap kesulitan, tidak mengandalkan kekuatan, kepintaran, kehebatan manusia. Sebagaimana Yeremia 17 ayat 5 mencatat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Situasi yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang genting, yang sangat mencemaskan. Setiap kali kita menerima WA atau telepon, banyak yang menginformasikan telah dipanggil Tuhan, sakit, masuk rumah sakit, isolasi mandiri.
Itulah berita yang sering kali kita dengar saat ini. Dan tentunya situasi ini juga membuat kita cemas. Tetapi pemazmur memberi contoh, umat Tuhan memberi contoh yang baik bagi kita. Bahwa situasi seperti saat ini, kita tidak bisa mengandalkan manusia. Sekalipun kita membutuhkan dokter, membutuhkan obat, membutuhkan banyak hal dalam hidup kita. Tetapi yang tertinggi dari semua itu, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena kita percaya, jika Tuhan tidak memberkati semua usaha manusia, akan gagal. Inilah teladan dari pemazmur dan juga umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan. Mereka mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan. Sehingga di ayat 1 dikatakan, kepadamu aku melayangkan mataku. Pemazmur menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia merasa tidak layak. Sehingga ia menempatkan diri seperti seorang hamba. Seorang hamba ketika dia menghadap tuannya, dia berlutut, merendahkan diri, merasa tidak layak, dan sikap memelas. Karena dia hanyalah seorang budak, seorang hamba yang hanya tunduk dan takluk kepada kekuasaan tuannya. Pemazmur menempatkan diri seperti seorang hamba yang tidak layak. Merendahkan diri dan memohon belas kasihan Tuhan. Sikap hati seperti inilah yang seharusnya menjadi sikap kita dalam menghampiri Tuhan. Seringkali ada orang menganggap bahwa dia layak diberkati, layak ditolong, layak dikasihani. Tapi sikap itu sikap yang salah. Siapa kita sehingga kita menuntut pertolongan, menuntut hak dari Tuhan? Kita bukanlah siapa-siapa. Tetapi yang benar adalah kita datang kepada Tuhan dengan sikap hormat, dengan sikap tunduk, menyadari siapa kita. Orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang terbuang. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh belas kasihan Tuhan saja, kita diampuni, kita dipulihkan, kita diterima, dan kita dijadikan anak-Nya. Sikap seperti inilah yang harus kita miliki setiap kali kita beribadah, setiap kali kita datang kepada Tuhan. Kita sadar, siapa saya? Who am I? Siapa aku ini Tuhan? Dan ini juga ungkapan Raja Daud dalam puncak kejayaannya. Ketika Tuhan mempercayakan dia untuk membangun bait Allah. Dia katakan, siapa aku, siapa keluargaku, sehingga engkau mau memberkati dan memakai aku sedemikian rupa. Mazmur ini diawali dengan sikap kerendahan hati. Dan juga kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah setiap kali kita mau melayani Tuhan, setiap kali kita mau berdoa, setiap kali kita mengikuti kegiatan kategorial dalam pelayanan jemaat Makedonia, apakah kita datang dengan sikap seperti ini? Apakah dalam melakukan pelayanan, kita sadar, kalaupun saya bisa melayani, hanya anugerah, bukan karena saya hebat, bukan karena saya punya kemampuan, bukan karena saya lebih dari orang lain. Tetapi only by grace, hanya anugerah Tuhan. Kita diselamatkan, kita diberi pekerjaan, kita diberi usaha, kita diberi rumah. Sekalipun kita bekerja dan berusaha, tetapi di atas semuanya itu ada perkenanan Tuhan yang melayakkan kita menikmati semua anugerah Tuhan. Amin. Itulah sebabnya dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, jika Tuhan tidak memberi anugerah untuk menikmati berkat, kita pun tidak bisa menikmati segala karunia Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi anugerah untuk boleh datang melayani dan beribadah kepada Dia. Melalui firman Tuhan hari ini,
kita akan belajar prinsip-prinsip kebenaran. Yang pertama, berharap kepada anugerah Tuhan itu berarti hanya Tuhan tempat menaruh pengharapan. Ayat 1. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, engkau yang bersemayam di sorga. Kepadamu aku mengarahkan pandanganku. Kepadamu mataku tertuju. Dalam Mazmur 141 ayat 8. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Inilah permohonan pemazmur kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja. Hanya Allah Yahweh saja. Sang pencipta, pemelihara, menopang segala yang ada. Hanya kepada Dialah kita menaruh pengharapan. Situasi pandemi ini mengajarkan hal yang penting bagi kita. Manusia tidak dapat mengandalkan ilmu pengetahuan. Sekalipun ilmu pengetahuan itu penting. Manusia tidak dapat mengandalkan harta kekayaan. Sekalipun harta kekayaan itu penting karena itu anugerah dari Tuhan. Tetapi Tuhan mengajar kita hanya menaruh pengharapan kepada Tuhan saja dalam segala keadaan. Situasi sekarang ini mengingatkan kita, ada kalanya bersama, ada kalanya tidak bisa bersama. Orang-orang yang kita kasih, ada kalanya dia harus berada di rumah sakit sendiri bersama dengan orang lain. Ketika kita ingin mendampingi, kita pun tidak berhak untuk mendampingi mereka karena kondisi penyakit yang diderita. Mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, selagi ada kesempatan, mari kita rebut untuk membangun kebersamaan dalam keluarga. Suami istri sehati sepikir, orang tua dengan anak, gunakan kesempatan bersama di rumah untuk saling membangun, saling mencintai, saling menolong, dan mewujudkan karakter keluarga Kristen di tengah-tengah dunia ini. Ada masanya kita ingin berkumpul, beribadah, tetapi dibatasi oleh pandemi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari kita mengkoreksi diri dan terus mengevaluasi kerohanian kita, panggilan kita dalam menaati Tuhan tiap-tiap hari. Mari kita sungguh-sungguh menempatkan Tuhan yang adalah sumber utama dari pengharapan kita. Yang kedua, mari kita memiliki sikap rendah hati. Seperti seorang hamba memandang kepada tuannya. Sikap rendah hati dan hormat. Posisi seorang hamba yang merendah terhadap tuannya. Ini sangat penting bagi kita dalam berelasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Memiliki sikap rendah hati. Semua yang kita miliki, waktu yang kita miliki, segala yang ada pada kita saat ini, hanya pinjam. Hanya sesaat. Hanya kesempatan anugerah. Diizinkan Tuhan. Kita boleh bersama keluarga, bersama saudara seiman. Itu hanya sementara di dunia ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Milikilah sikap rendah hati. Senantiasa di hadapan Tuhan, di hadapan rekan sekerja, di hadapan sesama kita. Dan milikilah sikap hormat kepada Tuhan. Dan tempatkanlah diri kita sebagai hamba, bukan Tuhan. Tempatkan posisi kita adalah hamba yang selalu harus tunduk dan hormat kepada Tuhan Sang Pemilik hidup kita. Dan ini juga landasan bagi kita untuk dapat saling menghargai sebagai saudara seiman, sebagai anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Yang ketiga,
Menaruh pengharapan kepada Tuhan itu berarti meyakini belas kasihan Tuhan. Saya baca ayat 2 bagian terakhir dan ayat 3. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Ayat 3. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kasihanilah kami. Kita dalam menjalani masa yang sulit seperti saat ini, kita harus meyakini belas kasihan Tuhan saja yang dapat menolong dan menghibur kita. Satu-satunya penolong yang setia dan berkuasa untuk mengasihi umat. Tidak ada penolong yang lain. Kalau kita baca di Mazmur 120 ayat 1. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dalam kesesakanku. Teks ini sangat nyata artinya bagi kita dalam situasi seperti sekarang ini. Dalam keadaan kondisi yang sulit ini, beberapa waktu yang lalu ada keluarga, mereka sama-sama berada di rumah sakit. Suami dipanggil Tuhan, istri tidak bisa melihat. Kemudian istri dipanggil Tuhan. Situasi yang seperti itu menurut saya sangat sulit dan sangat berat dihadapi sebagai seorang manusia. Ada keluarga-keluarga kami juga baru pulang dari Toraja. Dia tidak tahu dia terinfeksi. Akhirnya dia pulang ke rumah menularkan ke anaknya. Akhirnya anaknya juga sakit dan harus meninggal dan tidak bisa dilihat oleh ayah dan ibunya. Sementara ibunya masih ada di Toraja. Situasi seperti itu sangat pilu, sangat sulit. Jika tidak meyakini lagi belas kasihan Tuhan untuk menolong dia menjalankan kehidupan ke depan, yang ada adalah putus asa dan depresi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Jemaat Makedonia Jakarta dan Jemaat Balaraja. Marilah kita terus bersandar kepada Tuhan. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan memiliki jaminan atas jawaban doa. Dan Ia menjawab apa? Karena Tuhan sendiri yang berjanji memelihara orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya. Pemazmur dan umat Tuhan tahu betul bahwa Tuhan penuh belas kasihan kepada orang-orang yang datang dan berseru kepadanya. Meyakini belas kasihan Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan adalah kekuatan bagi kita. Solusi terbaik dalam menghadapi persoalan hidup kita saat ini adalah berharap akan belas kasihan Tuhan. Meyakini belas kasihan Tuhan. Inilah penghiburan bagi kita. Bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang Maha Kuasa, penuh belas kasihan. Dan Dia sangat mengerti persoalan dan pergumulan kita setiap saat. Ingat Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan cukup dalam mengatasi setiap persoalan. Amin, firman Tuhan ini. Kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan cukup mengatasi setiap persoalan. Persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, persoalan dalam pergaulan. Kita percaya kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan itu cukup untuk menolong kita dalam menghadapi segala sesuatu. Siapakah yang akan menikmati belas kasihan Tuhan? Ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab pada hari ini. Orang yang menikmati firman belas kasihan Tuhan, menikmati janji Tuhan, adalah orang yang menaklukkan diri kepada Tuhan, menaklukkan diri kepada kehendak-Nya, dan memelihara hidup dalam kebenaran. Ini sangat penting bagi kita di masa-masa seperti ini. Bagaimana kita meyakini anugerah Tuhan, meyakini pimpinan Tuhan itu cukup bagi kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi,
Inilah yang diungkapkan oleh Nehemia dalam Nehemia 4 ayat 4. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Nehemia ketika menerima visi dari Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem, banyak sekali mengalami pergumulan, baik dari luar, orang-orang yang menghina dan merendahkan, maupun dari kalangan umat Israel sendiri. Tetapi Nehemia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, karena dia tahu itu adalah visi dari Tuhan. Sekalipun berat, dia harus melakukannya dan mengerjakannya selagi Tuhan masih memberi kesempatan untuk melayani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, solusi terbaik dari seluruh persoalan yang kita hadapi saat ini adalah berharap dan bersandar kepada belas kasihan Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, membawa seluruh beban hidup kita, persoalan kita. Karena kita tahu anugerah Tuhan cukup bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Mari kita menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Mari kita sungguh-sungguh memiliki sikap rendah hati, sikap hormat dalam setiap beribadah dan melakukan apa saja di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita meyakini belas kasihan Tuhan yang menjadi jawaban yang akan meneguhkan, menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Amin, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Ada firman Tuhan yang meneguhkan kami dari Mazmur 123, mengajarkan kami bahwa hanya kepada Tuhan saja kami menaruh pengharapan. Karena Tuhan penuh belas kasihan, Tuhan berkuasa untuk menolong, Tuhan berkuasa untuk mengampuni, Tuhan berkuasa untuk memulihkan kami, sehingga kami boleh beroleh belas kasihan Tuhan. Engkau tahu situasi yang sedang kami hadapi. Kami pun tidak tahu harus mengadu kepada siapa, karena setiap manusia memiliki kesusahannya sendiri. Tetapi ada jawaban firman Tuhan, kepadamulah kami membawa seluruh keluh kesah pergumulan kami, karena Tuhanlah yang menjadi jawaban yang sanggup menolong, memelihara, dan memberikan kami pertolongan. Terpujilah Engkau Tuhan, teguhkan semua umat-Mu dalam berbagai macam pergumulan, baik dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang sulit dihadapi. Namun kami percaya anugerah Tuhan cukup, belas kasihan Tuhan cukup bagi setiap umat-Mu yang berharap dan bersandar dan hidup dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Sanur, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa dikirimkan ke nomor rekening yang telah tersedia. Sebelumnya akan dipimpin doanya oleh Bapak Lodis. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih pada pagi hari Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan untuk hari ini Tuhan, pagi ini kami bisa menikmati firman Allah, menjadi bekal dalam jiwa dan roh kami menghadapi minggu ke depan ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan, kami mempersembahkan apa yang telah Tuhan beri kepada kami, dan mempersembahkan untuk menjadi saluran berkat bagi pelayanan di tengah-tengah GM Makedonia Jakarta. Bila sukacita, ucapan syukur daripada Allah, menaruh di hati kami Tuhan, sambil memberikan terbaik untuk Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita akan naikkan pujian kita, Jalan Hidup Orang Benar.
dan membangkang ya kembali orang beriman terang di orang Tuhan jualah yang menopangnya membangunkan dan membangkang yang menopangnya dan membangkang yang Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Oleh anugerah Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan dan umat Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan. Saat ini kami mau berdoa, bersyukur untuk semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan berulang tahun di minggu ke depan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pister Burning, Pak Amin. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati yang akan berulang tahun tanggal 12 Juli yang akan datang. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati, memimpin kehidupan mereka dalam rumah tangga, dalam usaha, dan terlebih iman mereka tetap bertumbuh dan dipelihara oleh Tuhan. Kami juga doakan untuk anak kami, Yoel yang akan berulang tahun tanggal 15, Bapak Erik. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati anak kami, Risel, Rosel, tanggal 16, dan juga Pak Tolu tanggal 17. Kami berdoa buat semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam usaha. Biarlah Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Mereka makin setia mengasihi Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, baik yang mengikuti ibadah Tiajum hari ini dan juga jemaat Tuhan yang lain. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau memberkati baik jemaat Makedonia Jakarta maupun cabang Balaraja. Kami mohon Tuhan berkati masing-masing, tiap-tiap keluarga ditolong Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan ke depan. Kami tahu sebagaimana firman-Mu hari ini, kepadamulah kami menaruh pengharapan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan memasuki seluruh kegiatan kami ke depan. Kami mohon Tuhan memimpin. Jemaat Tuhan, terima arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan, baik di rumah, ketika bepergian,
kita tetap taati aturan dan tetap bersandar kepada Tuhan. Istirahat yang cukup, makan makanan sehat, sehingga imun kita juga tetap kuat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.